Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Menggali kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dalamnya untuk puji hormat bagi namanya. Selalu harus menjadi kegairahan, bukan? Karena di dalam kebenaran itulah hidup kita terpimpin oleh belas kasihan Tuhan, melewati kehidupan menuju persekutuan abadi dengannya. Saudara-saudara, bagaimana hidup keagamanmu? Itu gugatan Allah. Itu gugatan Yesus pada murid-muridnya. Apa katanya? Kita akan memikirkan itu. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu yang limpah. Terima kasih kembali kami diberi waktu merenungkan kebenaran untuk bertumbuh di dalamnya demi puji hormat bagi nama Tuhan. Karena itu, ya Tuhan, berkati kami semua dimanapun kami berada. Biar nama Tuhan ditinggikan. Amin. Saudara-saudara, Matius pasal yang kelima ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20 mengatakan begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, kalimatnya tidak mudah ya. Bayangkan kalimat ini. Aku berkata kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita lihat dulu saudara. Ada apa dengan kalimat ini? Nah, murid-murid, saudara-saudara, ditegur oleh Yesus dan diberikan pengertian bagaimana seharusnya hidup dalam kebenaran yang penuh dan dalam kebenaran yang utuh. Bahwa Yesus adalah datang bukan untuk meniadakan Taurat tapi menggenapinya. Lalu dalam bagian yang diajarkannya, lalu dia berkata pada murid-muridnya sebagai satu pembanding, kalau hidup keagamaan murid-murid tidak lebih baik dari ahli Taurat maupun orang Farisi, mereka tidak layak masuk surga. Kalau tidak lebih baik, tidak masuk surga. Berarti harus lebih baik dong baru masuk surga. Lah, kalau lebih baik baru masuk surga, artinya ahli Taurat sama Farisi nggak masuk surga dong. Itu kan logika sederhana, bukan? Ini kalimat ini sangat bersayap, saudara. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat atau Farisi, tidak masuk surga. Artinya, kalau sama, ya tidak masuk surga. Karena tidak lebih baik, kan? Artinya, ahli Taurat, Farisi nggak masuk surga dong. Saudara bisa mengerti? Ada apa? Saudara, kalau kita melompat sedikit supaya dapatkan gambaran, saudara. Di pasal yang ke-23, kitab yang sama, Injil yang sama. Memang Yesus pernah menghardik orang-orang Farisi. Bagaimana mengecam mereka, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ayat pasal 23. Bahkan dikatakan di sana, kalian ini mau masuk ke neraka. Tetapi itu pun kalian tutup pintu surga supaya orang tidak bisa masuk. Artinya mereka tidak hanya mau sendiri saja. Mereka mau ajak orang rame-rame untuk masuk ke neraka. Tuhan menyebut mereka sebagai orang-orang seperti kuburan yang dilabur putih, begitu manisnya, dicat di marmer, tapi dalamnya busuk luar biasa karena tulang belulang. Kadang-kadang kita pikir, ya Yesus ini kok milih kalimat itu kok nggak enak ya, nggak ada sopan santunnya, nggak ada etikanya, bukan? Tetapi sejatinya kita lah yang sudah terlalu tenggelam dan terbiasa dengan basa-basi, sehingga tidak suka mendengar kalimat yang benar, straight point, yang pada intinya memang betul. Kita sudah diwarnai dengan kalimat-kalimat yang dibumbu-bumbui supaya tampak enak didengar, dipilih-pilih. Tapi jauh dari esensi sejatinya. Ini agak menakutkan memang. Ya. Misal orang jelek, Anda bilang misalnya, jangan bilang jelek lah, bilang dia kurang cantik. Saya juga bingung kalau kurang cantik sama jelek bedanya apa ya? Padahal memang jelek kok. Katakan dia jelek tapi jangan hina. Ada orang bilang, kalau bilang jelek kan menghina. Oh no, tulus. Kamu jelek kalau begitu. Please, lebih bagus begini. Itu bagus. Tapi kalau bilang, kamu kurang cantik deh. Ya, enak sih ngomong. Sama aja nyelekit kan. Nah, ini yang saya bilang selalu kalimat basa-basi. Kita dilatih untuk berbasa-basi, bicara basa-basi. Coba nyenengin kuping orang. Akhirnya, orang itu memang merasa senang, tetapi dia tidak tahu kejadian sesungguhnya. Karena kurang cantik dia pikir dia dandan lagi. Jelek sama kurang cantik beda loh. Kalau kurang bisa ditambahin kan. Tapi kalau jelek, ya lahir batin ya. Mau sampai kapan pun kamu jelek kok. Ya mau tahu diri dong, jangan sombong dong.
Tapi karena dia nggak tahu diri, akhirnya dia sudah dandan gini, udah saya udah hebat gini. Padahal memang jelek sih hakikatnya. Padahal kalau kamu jelek, nggak ada masalah kok. Tapi tolong kelakuanmu jangan jelek. Kan gitu toh. Tapi kamu kalau bilang orang jelek, bilang jangan lebih, jangan kurang. Artinya jangan hina dia karena jeleknya. Nah jadi inilah saya pikir yang perlu ditumbuh kembangkan tiap orang percaya dalam memahami kebenaran itu. Nah maka ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang penuh dengan basa-basi keagamaan. Ahli Taurat adalah mereka yang belajar Taurat, mengerti Taurat dan bisa mengajarkannya. Mereka mempunyai murid-murid. Dan ahli Taurat ini seringkali membuat peraturan tidak tertulis, salah satunya. Ya, salah satunya adalah apa mereka katakan? Peraturan lisan. Hormatilah gurumu, ahli Taurat itu lebih daripada kau menghormati orang tuamu. Sehingga banyak anak-anak jadi kurang ajar sedikit dengan orang tuanya. Ya, lebih dengar apa kata ahli Taurat. Saya bingung dengan banyak anak-anak yang bisa kurang ajar terhadap orang tuanya. Dengan alasan, saya lebih dengar bapak pendeta saya. Dan saya akan berkata, mana mungkin si pendeta ajar begitu. Tapi kalaupun ada, maka saya akan berkata, celakalah pendeta yang mengajarkan seorang anak tidak menghormati orang tuanya. Perintah Tuhan jelas, hormatilah orang tuamu. Itu pun dikritik Yesus terhadap ahli Taurat. Nah ini yang menjadi penting saudara-saudara. Bagaimana kita mengajar prinsip kebenaran itu harus menjadi kebenaran yang pada tempatnya. Tidak ada alasan kita beragama, bahkan bergereja, lalu PA, ikut Alkitab, lalu mengabaikan orang tua. Saya tidak bisa pernah mengerti itu. Maka kalimat yang pantas diomongkan adalah, bagaimana kau bisa bilang, ya kau mencintai Tuhan dan mau cari kebenaran, tapi orang tuamu di depan matamu yang ada kewajiban menghormatinya, kau hina dia. Jangan. Nah, ahli Taurat itu bisa bikin peraturan begitu. Atas nama Taurat, atas nama kebenaran. Padahal hukum Taurat pun mengatur, 10 hukum itu mengatur, hormatilah orang tuamu. Gila ya, nggak ada dibilang hormatilah guru ahli Tauratmu itu lebih dari orang tuamu. Nggak ada ayatnya, ahli Taurat bikin. Orang-orang Farisi adalah kelompok dengan berbagai profesi yang ada. Tapi mereka adalah kelompok yang kemudian merasa sangat luar biasa. Sehingga kalau makan, cuci tangan, minum, wah ritual agamanya luar biasa setengah mati. Mereka menganggap orang lain itu adalah orang-orang berdosa. Sehingga mereka perlu membuat satu kelompok eksklusif yang suci, yang bersih, yang murni. Nah itu sudah. Karena rasa paling hebat dari yang lainnya. Orang Farisi ini kalau berdoa bisa diangkatnya tangannya dan dia bilang, Tuhan aku Farisi, beruntung bukan pemungut cukai. Aku puasa 1 minggu 2 kali. Begitu pongahnya, begitu pedenya dekat dengan Tuhan. Tapi perilaku hidupnya mengerikan. Serem ya. Ahli Taurat sekarang ekuivalennya apa? Ya dalam jabatan ya. Ya dosen-dosen di STT, ya, itu kan ahli-ahli Taurat semua ya. Bisa mengerti Taurat maksudnya. Ya. Tapi banyak dosen-dosen di STT yang hidupnya terpuji. Farisi mereka-mereka yang ikut di persekutuan lah kali ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang menjadi persoalan adalah, apakah kita kemudian menjadi hidup benar? Nah ini yang jadi masalah. Karena itulah dikatakan oleh Alkitab, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi kan bisa bahaya. Nah ahli Taurat dan orang Farisi, secara kuantitatif pelayanan, ini dulu kita mengerti. Jadi ahli Taurat, Farisi ingat yang satu ahlinya Taurat belajar punya murid begitu ya. Farisi itu kelompok, sekelompok orang yang masuk dalam kelompok itu dari berbagai profesi ada di situ ya. Nah ini mereka, tapi rasa hidup paling suci, paling hebat sehingga tidak mau seperti yang lainnya. Nah, mereka paling eksklusif ya. Nah kemudian di dalam ritual keagamaan mereka ini sangat disiplin saudara. Ya seperti tadi Farisi puasa seminggu 2 kali. Dalam hidup agamanya mereka luar biasa sekali. Ritual yang mereka bikin, kalau mau makan mesti cuci tangan dulu. Itu sebab mereka mengkritik murid-murid Yesus. Murid-muridmu ini mau makan tetapi tidak membasuh tangannya lebih dulu. Ahli-ahli Taurat melakukan. Sehingga dalam ritual keagamaan mereka sangat hebat. Sabat mereka pergi. Itu sebab juga mereka mengkritik Yesus. Kenapa engkau menyembuhkan orang pada hari Sabat? Ini kan Sabat. Wih, luar biasa ya. Ritualnya begitu hebat.
Sahabat, mereka tidak kerjakan apapun. Sekalipun sebetulnya apa yang mereka lakukan itu munafik dan Yesus menelanjangi mereka. Aku menyembuhkan orang, kau ribut. Kalau anak lembumu kecemplung ke got itu pada hari Sabat, apa tidak kau angkat? Tentu mereka tidak mau rugi, pasti ambil, bukan? Lalu bilang, aku tidak menggembalakan domba ataupun lembu ini, cuma mau bawa dia kembali ke kandang. Lah apa bedanya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat? Itu jauh lebih mulia. Tapi itulah ahli Taurat, itulah Farisi, yang ritual keagamannya begitu tinggi, begitu hebat secara frekuensi. Doa mereka itu paling tidak ada dipahami pagi, siang, sore. Satu hari mungkin 3 kali. Puasa seminggu 2 kali. Pergi ke bait Allah, rajinnya setengah mati. Tapi hidup kerohaniannya kayak apa? Hidup kesehariannya kayak apa? Juga mengerikan setengah mati. Tolak belakang. Maka ada istilah kan, jangan seperti Farisi lah. Kita jangan belajar Alkitab nanti jadi kayak ahli Taurat. Nah, nanti kita bahas bagian ini. Maka ahli Taurat dan Farisi mengerti dengan utuh kebenaran. Hidup dalam ritual keagamaan yang hebat. Karena ahli Taurat yang memberitahu kepada orang Majus ketika mereka mencari Yesus Kristus yang lahir itu. Mereka sampai di Yerusalem, lalu ditanya, di manakah dia raja yang lahir itu? Maka ditunjukkan kepada mereka, Bethlehem, kota kecil. Siapa yang tunjukkan? Ahli Taurat. Para imam-imam maka yang dipanggil di istana itu, ayo kalian coba buka Taurat ini, kan kalian jagonya. Buka-buka ketemu Mika berkata Bethlehem, lalu Majus pergi ke Bethlehem, tapi mereka tidak. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, tidak masuk surga. Artinya pertama, tentu ritual kita kan juga jadi penting, bukan? Kita kan gak bisa abaikan begitu saja. Apa ritual yang kau kerjakan? Tapi kalau kau berpikir ritual itulah kebaikanmu, karena kau persekutuan, kau ke gereja, kau pelayanan ini, kau doa, kau puasa, kau pikir kau hebat, apa lebihnya kau dengan ahli Taurat? Sama. Bahkan kalah kali. Oleh karena itu ritual keagamaan memang penting-penting, tapi bukan menjadi terpenting. Orang yang punya kegiatan ritual baik belum tentu spiritualnya baik. Tapi barang siapa yang punya spiritual baik, pasti ritualnya baik. Nah, maka ahli Taurat dan Farisi punya ritual. Bagus. Bagaimana spiritualnya? Kacau balau. Itu sebab Tuhan juga suka mengkritik mereka. Kalian ini mengajarkan persepuluhan, tapi mengabaikan keadilan. Kalian bilang kumpulkan perpuluhan, tapi hak janda miskin kalian lupakan. Karena perpuluhan seharusnya ada 4 posting yang penting. Hamba Tuhan yang mengurus, yaitu Lewi yang tidak mendapat tanah pusaka. Dan yang kedua adalah bait Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah janda miskin. Yang keempat orang asing. Maka diatur di dalam kitab Keluaran mau sampai ke Ulangan. Kamu dulu orang asing di negeri orang. Jangan keras, bantu mereka. Janda miskin adalah mereka yang tidak produktif lagi dalam hidupnya. Tidak bisa mengelola tanahnya. Mereka harus hidup dari tanah yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Itu sistem kehidupan sosial yang paling hebat. Itu perpuluhan. Sehingga dalam hidup orang Israel itu 12 suku, 1 suku Lewi tidak dapat apa-apa. Mereka tidak punya tanah, yang 11 suku punya. Tapi yang 11 kumpulkan 10%. Artinya Lewi terima 110%, bukan 10 kali 11. Sementara mereka sisa hanya tinggal 90%. Ini kalau semua buat Lewi, berarti Lewi lebih kaya dong dari suku lain. Waduh, sadis amat ya. Siapa yang gak pengen jadi Lewi, kan begitu? Tapi Lewi bertanggung jawab mengelola itu pada 4 posting tadi. Hidup mereka gak ngurusin itu. Hidup mereka ngurusin umat ini loh. Supaya yang punya tanah ini kerjanya juga tertib. Janda miskin jangan terabaikan. Orang asing jangan tersisihkan. Orang asing itu siapa? Non-Kristen kalau zaman sekarang. Kita mesti pikirkan itu yang sering kita sebut dengan pelayanan sosial. Janda miskin itu yang Kristen, yang kesusahan. Kita pikirkankah? Kita layani kah? Nah, ini dulu. Tetapi ternyata ahli Taurat ini yang pinter ngomong ini lalai terhadap hal-hal begitu. Jadi spiritualnya payah. Dijalankannya, diajarkannya ajaran yang menguntungkan dirinya. Maka Tuhan marah. Ini penting, saudara. Ya. Tetapi soal ahli Taurat, belajar Taurat, ahli terhadap Taurat, itu harus dong.
Di dalam spiritual, mereka mengajarkan berbagai peraturan juga sangat mengerikan. Sama seperti Farisi tadi. Kalau berdoa untung aku bukan pemungut cukai, sombong banget. Lakukan yang baik, tidak usah kau bandingkan dirimu kau lebih hebat dari orang lain, kan mesti begitu. Kita harus hati-hatilah. Kadang-kadang orang Kristen berdoa juga suka sombong ya. Tuhan, kami beruntung gak seperti orang di luar sana, mereka brengsek-brengsek, mereka jahat-jahat, kami baik-baik. Apa iya? Seharusnya kita punya kesadaran untuk melihat sepenuhnya bagaimana hidup kita sejatinya. Sehingga dengan demikian kita betul-betul hidup pada prinsip kebenaran yang semestinya. Nah, ini yang mesti kita jalani, saudaraku. Oleh karena itu, di tengah pergumulan kehidupan keimanan kita, bagaimana mau percaya kepada kehendak Tuhan itu, ini menjadi penting untuk kita jalani, menjadi penting untuk kita lakoni, menjadi penting untuk hidup sesuai kehendaknya, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Inilah keimanan kita. Itulah kekristenan kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi, ahli Taurat, ritualnya bagus, pemahaman Alkitabnya bagus, spiritualnya jelek, bertolak belakang. Mereka memanfaatkan kebenaran firman Tuhan. Mereka menyuarakan kebenaran firman Tuhan untuk keuntungan pribadi. Itu sebab ahli Taurat kemudian memperkaya dirinya. Ahli Taurat itu selalu luar biasa, sangat berkelas. Bahkan mereka hidup seperti pejabat-pejabat kelas atas. Umat itu waduh ringkih takut luar biasa. Waduh, itu pemujaannya itu luar biasa sekali. Karena kalau ahli Taurat sudah bilang kusta kau penyakitmu ini, misalnya belum tentu kusta, udah mesti dikucilkan itu. Mau gabung lagi, kalau imam gak bilang tahir kamu, ya gak bisa gabung, tunggu imam. Seorang terkucil apa enggak pun tergantung. Lalu pendapat ahli Taurat pun akan diminta. Mereka akan membuat keputusan-keputusan. Mengerikan bukan? Maka mereka itulah yang menjadi orang-orang yang hebat dalam ritual dan di posisi keagamaan, tapi spiritual yang jelek. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, celakalah engkau. Jadi secara ritual mari kita perhatikan. Yang lucu banyak orang Kristen tidak mau belajar Alkitab. Nanti bilang apa? Jangan belajar-belajar lah. Nanti jadi kayak Farisi ahli Taurat. Ini kekacauan yang paling kacau, yang paling mengerikan, saudara. Wong belajar saja ya. Wong tahu saja. Wong ngerti Alkitab saja pun sudah kacau hidupnya. Gimana enggak? Ayo belajar. Jangan kalah baik dengan ahli Taurat. Jangan kalah hebat dengan Farisi. Belajar yang sungguh. Mengerti Alkitab yang baik. Tapi, ini dia. Jangan ikuti perilaku spiritualnya dia, yang hanya membenarkan diri, menguntungkan diri. Lakukan yang kehendak Allah. Hidup kita berbagi bagi sesama kita. Melayani bukan keuntungan diri. Tuhan akan berkati kita dengan caranya. Jangan mencuri dari sana. Iya toh? Sehingga dengan demikian, nilai spiritual inilah seharusnya yang membuat murid-murid harus melangkah 1, 2, 3, 4, 5 langkah lebih hebat dari ahli Taurat. Tapi jangan juga kita sama seperti mereka. Kegiatan kita hebat, tapi seperti apa yang dikatakan di Matius 23, kita ini tidak beda dengan mereka seperti kuburan yang dilabur putih, di depannya, di atasnya bagus semua, di dalamnya bau busuk. Jangan. Manusia bisa kita tipu, Tuhan mana? Itu sebab ahli Taurat, orang Farisi selalu dihormati di bait Allah. Selalu didengar di bait Allah. Disegani oleh masyarakatnya. Tapi mereka lah yang kemudian marah, tersinggung, jengkel dengan khotbah Yesus. Dan berniat besar. Dan akhirnya memang berhasil menyalibkan Yesus. Itu sebab kalau saudara membaca orang Farisi terus mau opposite ahli Taurat, opposite pada Yesus. Karena ajaran Yesus menghantam mereka. Yesus membongkar seluruh praktek-praktek mereka. Praktek perpuluhan yang mereka makan sendiri dibongkar. Keabayan, kelalaian pada pelayanan janda miskin dibongkar. Mengerikan ya. Bahkan sampai dikatakan kalian ini masuk neraka tapi pintu surga pun kalian tutup.
Karena memang ahli Taurat paling suka, imam juga pun paling getol membebani umat dengan berbagai peraturan, harus bawa ini, harus ini. Jadi umatnya ada kelimpungan, mesti bawa ini, bawa itu. Imamnya kenyang setengah mati. Korbannya ini gak boleh, harus yang begini, wah begini, ya bawalah tambun-tambun pahanya gede-gede ya. Imam itu yang makan. Mengerikan sebetulnya. Agama kalau sudah jadi alat kejahatan paling menakutkan, saudara. Mengerikan. Di penjara itu ada klasifikasi orangnya, dibilangnya. Waduh, kalau masuk napi ya di kelas ini ngeri loh. Wah, kita dipajakin lah ini, kan begitu katanya kan. Ada bosnya, ada seniornya. Wah, kalau nggak kenal habis, bayar segini, bayar begitu. Tekan sana, dikerjain ini, dikerjain itu. Saudara pikir dalam keagamaan tidak? Semoga di tempat kita tidak. Tapi di zaman ahli Taurat, Farisi, itu yang Yesus bongkar. Akhirnya terbongkar semua. Itu sebab fasilitas pelayanan hanya ada pada mereka orang berada. Orang susah, ya susah dapat pelayanan. Tersingkirkan, terabaikan. Maka jikalau engkau jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat ini saya ngomong, engkau diberkati Tuhan, jangan pernah membeli pelayanan dengan uangmu, tapi pakai uangmu menolong saudara-saudaramu yang lain yang mungkin seringkali terabaikan, tidak diurus. Orang-orang yang susah dan miskin itu. Dan kalau engkau hamba Tuhan, sudah semestinya untuk memperhatikan semua orang sama. Bukan karena kapital yang dia punya, tapi karena dia adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan taruh di dalam pelayanan, ya, sehingga kita punya pelayanan di Kalimantan. Berurusan lalu lihat bagaimana anak-anak di pedesaan terus bagaimana mengangkat mereka. Rasanya senang bahagia ketika melihat mereka berhasil. Saya bersyukur punya kesempatan itu. Kalau tidak, saya pikir-pikir saya pun bisa terbawa arus yang salah, kecemplung. Tapi jangan menjadikan pelayanan pada orang susah hanya tren. Karena banyak orang dipuja-puja untuk satu kerjaan yang cuma 1-2 kali, tapi tidak konsisten dan terus-menerus. Ini juga miris. Saya kagum pada banyak orang-orang yang bekerja di pedalaman, di pedesaan, penuh dengan kekurangan, tapi tidak pernah terpublikasikan. Tapi agak miris orang yang dipublikasikan, terpublikasi, seakan-akan mengurus dan menolong orang miskin begitu luar biasa, padahal yang dikerjakan sedikit setengah mati. Yuk kita berdoa yuk. Turun sama-sama melayani. Supaya hidup kerohanian kita lebih baik. Hidup spiritual kita lebih baik daripada Farisi dan ahli Taurat. Di ritual jangan kalah, tapi spiritual harus aktual, sehingga sungguh-sungguh kita menjadi gereja yang memberkati. Kalau gereja yang memberkati, udah pastilah gereja yang diberkati ya. Bagaimana kita bisa mau memberkati orang kalau tidak diberkati Tuhan? Tuhan lebih dulu memberkati kita. Mari kita berkati orang lain. Bukan kita berkati orang lain supaya kita diberkati Tuhan. No, berkat Tuhan lebih dulu dari apapun yang bisa kita kerjakan. Karena itu tiap orang yang sudah merasakan menerima berkat limpah, jadilah berkat. Hidupkan spiritualmu. Karena jangan lupa, jikalau hidup keagamaan kita tidak lebih baik dari ahli Taurat, ahli apa orang Farisi, kita tidak masuk surga. Baca baik-baik, ukurannya sederhana. Ahli Taurat ngerti Alkitab, Farisi belajar Alkitab. Kalau kita enggak, ya lebih jelek. Jadi jangan dibalik ya, nggak mau belajar Alkitab lalu bilang nanti kayak Taurat, nanti kayak Farisi. Itu pembodohan yang mengerikan. Yang kedua, kalau hidup kita tidak lebih baik dari ahli Taurat, mereka hidup sungguh-sungguh, mereka beribadah sungguh-sungguh, secara kuantitatif, hati-hati. Kita tidak malas-malesan. Bagaimana kita bisa bilang lebih baik? Tapi di spiritual memang mereka bobrok, payah, mengabaikan janda miskin. Mereka bobrok, payah, menguntungkan diri sendiri. Nah, kita harus lebih baik dari situ lagi. Jadi belajarlah Alkitab baik-baik, ya. Tetapi lakukanlah baik-baik. Puji Tuhan, wow, hidup kita pun akan indah, saudaraku. Kita pun akan limpah dengan berkatnya. Ayo gairahkan diri kita menggapai berkat Allah yang Allah sediakan pada kita. Mari kita hidup seperti perintah Tuhan Yesus supaya hidup kita berkenan kepadanya. Tidakkah itu menyenangkan? Sehingga dengan demikianlah kita menjadi orang-orang yang hidup dan sedang berjalan menuju ke surga mulia itu. Ya, saya selalu suka mengatakan,
Nobody perfect. But all of us must to be perfect. Iya toh? Nggak ada kita yang sempurna, yes. Tapi semua kita harus jadi sempurna. Itu tuntutan Tuhan. Karena kita sudah punya modal sempurna. Apa modalnya? Penebusan yang sempurna. Membuat kita bisa sempurna. Hanya saja gairah kita, usaha untuk hidup sempurna sesudah modal yang dikasih, nah itu kurang. Sama seperti anak sudah diwariskan orang tua modal bagus, tidak diurus usahanya, ya ambruklah. Tapi kalau anak yang tanggung jawab mewarisi usaha bapaknya, berkembang berkali-kali lipat di tangannya. Karena modal sudah ada. Tuhan sudah kasih modal dalam diri kita. Keselamatan yang sempurna oleh penebusan di atas kayu salib. Maka kita harus mencapai kesempurnaan output dari hidup kita. Supaya hidup keagamaan kita lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Karena bukan saja ritual, spiritual pun kita unggul. Jadi jangan terjebak pada ritual. Nah karena itu ini pentingnya. Saya pikir alat ukur yang paling bagus untuk mengerti ini adalah hati kita sendiri, bukan? Ya kita jujur saja sama hati kita. Belajarlah jujur. Hati-hati dari pujian-pujian orang yang kadang-kadang sangat kabur. Ya, misalnya saya pendeta lalu bilang, oh saudara ini orang baik begini. Lalu saudara pikir saudara baik, belum tentu loh. Saya sebut saudara baik karena saya anggap saudara potensial. Saya anggap saudara menguntungkan, ya saya sebut saudara baik. Lalu saudara juga baik sama saya dan saya dapat untung dari kebaikan saudara. Padahal sejatinya si saudara kagak baik. Saya menipu kamu. Dan mungkin kau juga tahu kutipu. Tapi karena kamu mau beli pujian saya, lalu kamu berkati saya dalam tanda petik tadi dengan kuantitatif. Tapi Tuhan kita, mana bisa kubohongi? Dan kau juga tidak bisa bohongi. Dua-dua kita celaka jadinya kan? Yuk jujur. Sehingga kita tahu kok ukuran itu. Bagi saya ini ukuran yang amat sangat sederhana. Semua orang tahu. Karena yang ditanya adalah hati kita. Sejauh mana kita jujur. Mau tahu Alkitab, mau tahu kebenaran. Dan mau menjalankan dalam kesungguhan. Surga itu terang. Surga itu tidak misterius. Surga itu jelas. Tidak samar-samar. Saya tahu, engkau tahu, kita tahu. Sedang kemana kita berjalan. Mari gairahkan diri kita, hidup kita mengiring Tuhan. Sehingga acara-acara seperti begini, khotbah-khotbah bermutu, menguatkan, membangun harap kita akan surga mulia itu. Dan kita jujur ke sana berkualitas hidup, berbangsa, bernegara. Hanya orang akan berkata, beda ya orang Kristen. Jempolan. Semoga ketika orang itu ditunjuk, engkaulah orangnya. Karena engkau hidup dalam ritual spiritual bermutu. Lebih baik dari ahli Taurat dan Farisi itu. Tuhan memberkati. Selamat menggali dan selamat mengerti. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu ya Tuhan. Untuk kebenaran firman-Mu. Buat kami bergairah di hidup kami seturut kehendak-Mu. Supaya hidup kami jauh lebih baik di ritual spiritual dari ahli Taurat maupun Farisi. Dan tidak terjebak di perangkap salah. Tuhan sertai berkati tiap langkah kami. Amin. Saudara, usai sudah dimensi iman Kristiani sampai di sini, terus belajar menggali kebenaran tiada henti. Hiduplah dalam ritual dan spiritual yang sejati. Tuhan memberkati, sampai kita bertemu. Shalom.